Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rekan-rekan PMH yang saya hormati, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Barang siapa yang menjumpai pagi hari dalam kondisi aman di rumahnya. Ini aman semua ya. Mu'afan fil jasadi, sehat badannya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Indahu qutu yaumi, pada hari ini ada yang dimakan. Kira-kira ada yang dimakan enggak? Nah, sekalipun yang tidak puasa, ada yang dimakan ya hari ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama fi zatlahud dunya, seolah-olah kenikmatan dunia itu telah terkumpul untuk kita semua. Jadi konsep Rasulullah sangat sederhana, aman, sehat, dan ada yang dimakan hari ini, bukan hari esok, karena hari esok belum tentu hari kita. Saya perlu menyampaikan hadis ini sebagai peringatan bahwa betapa Allah itu sudah sangat memuliakan kita semua. Benar kata Rasulullah, kalau orang itu sudah sehat, aman, ada yang dimakan, wis koyo rojo, kayak raja sudah. Fizat laut dunia, maksudnya nikmat dunia itu terkumpul. Kalau nggak ada nikmat lagi ya sudah cukup, sudah terkumpul di situ. Kebanyakan manusia itu lalai atau lupa. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilupa oleh kebanyakan manusia. Dan yang mengatakan Rasul, as-sihah wal farah, sehat dan waktu luang. Itu sering dilupa. Nah, bisa jadi kita juga lupa. Baik, dalam kesempatan ini akan kita lanjutkan satu hadis saja ya, lanjutan dari kemarin, kitab Syu'abul Iman. Kemarin sudah sampai ke Tasik min Syu'abul Iman, cabang yang ke-9. Sekarang menginjak cabang yang ke-10, al-imanu biwujubi muhabbatillah azza wa jalla, yaitu hendaknya kita itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai Allah itu yang pertama, bukan yang kedua, tapi pertama pada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga pada diri kita. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa minan nas, dan di antara manusia, mayyattakhidhu min dunillah, ada orang yang menjadikan Allah sebagai tandingan atau menyembah tandingan-tandingan Allah, andadan, tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintainya kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Jadi mencintai selain Allah seperti kalau dia mencintai Allah, maka disebut andadan, sekutu. Nah, mestinya bagaimana? Allah lebih dari yang lain. Kalau sama itu disebut menyekutukan, andadan. Sekarang menyembah Allah, nanti siang menyembah berhala, itu termasuk andadan, menyekutukan. Karena menyerupakan, sama saja itu sudah kategori menyekutukan. Kalau mengutamakan, lebih mengutamakan, tentu jauh lebih pada itu. Nah, jadi di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman, kalau orang itu beriman, asyaddu hubbalillah, sangat kuat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Wali hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi sahihaini, di dalam kedua sahih. Kedua sahih apa kemarin? Bukhari dan Muslim. Salasun, ada 3, man, barang siapa, kunna, adalah mereka, fihi, di dalamnya, wajada, terdapat, bihina, dengannya, halawatal iman, maka akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara, apabila seseorang mempunyainya, maka akan merasakan manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman itu akan dirasakan. Lah, apakah iman itu ada yang tidak terasa nikmat? Bukan tidak nikmat, tetapi tidak dirasakan nikmat. Adanya hadis ini berarti ada sebaliknya, kan gitu. Jadi ada 3 hal yang manakala kita mempunyainya, maka akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah, bahwa kalian semua menjadikan Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai daripada selainnya. Jadi Allah dan Rasul itu lebih dicintai. Tidak ada yang lebih dicintai dari kedua ini, yaitu kan Allah dan Rasul. Kepentingan apapun selain dari 2 ini pasti di nomor sekian kan. Kalau ada benturan, pasti Allah dan Rasul yang diutamakan. Itu yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a, dan bahwa kalian mencintai seorang wanita, la yuhibbuhu, tidak mencintainya, illallah, illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah punya istri bisa ditinjau ulang, dulu itu aku mencintai karena apa ya. Yang belum punya istri bisa dijadikan modal. Oh, besok aku kalau mencintai wanita lillah, karena Allah. Itu akan dirasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain, orang mencintai wanita karena Allah itu besok dia yaumul qiyamah akan mendapatkan pertolongan, di mana tidak ada pertolongan kecuali Allah. Apa itu? Lupa saya.
sab'atun yudhilullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Warajulun qulbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Wasyabun syafi'i ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Warajulani tahaban billah, 2 sejoli laki-laki perempuan. Tahaban lillah, mencintai karena Allah. Ijtama alai, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, berpisah pun karena Allah. Dapat naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang mencintai wanita hanya karena Allah ini akan merasakan manisnya iman. Yang terakhir yaitu ayya'uda fil kufri, bahwa kalian itu kembali kepada kekafiran, bahwa kalian itu membenci fil kufri, kekafiran, ba'da an qadahullah, setelah Allah menyelamatkannya minhu darinya. Kama yakrahu, sebagaimana kalian membenci antu aqadalahu naron, kalian dilemparkan ke api neraka. Ya. Jadi biasa orang itu awalnya jahiliyah, awalnya dolim, awalnya maksiat, awalnya kafir. Setelah itu dia itu benci kepada kekafiran tadi. Ashabul Uhdud itu beliau itu kembali ke kafiran, tidak mau, walaupun pada akhirnya betul memang dijeburkan ke parit-parit yang di situ ada api menyala dan mati betul, bukan ancaman, mati betul. Nah, orang-orang yang kayak itu insya Allah merasakan manisnya iman. Saya kurang tahu persis di antara kita itu ketika menjalankan kebaikan, keimanan, ibadah itu merasa senang atau rotok kepeksa atau apa? Terbebani. Bukan. Berdasarkan hadis ini sangat menentukan sebagai parameter. Nah, mungkin kita senangnya kepada Allah dan Rasulnya nomor sekian. Mungkin begitu. Jadi bisa dijadikan alat ukur. Mungkin gitu saudara-saudara yang saya hormati. Saya tidak bisa menyampaikan banyak. 2 ayat, 1 hadis ini kalau diamalkan insya Allah dengan masuk surga. Kalau sudah masuk surga kan sudah, Pak. Yang diboleh-boleh kan itu. Sudah, yang sudah masuk surga. Apa mana yang dicari? Sudah. Nah, kalau ini diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan ya, ada 3 hal untuk merasakan manisnya iman. Salah satunya mencintai wanita itu karena Allah gitu kan. Ya, tapi saya berpikir keras ya, itu maksudnya gimana ya, saya masih belum jelas gitu mencintai wanita itu karena Allah. Karena kadang saya pikir kalau lihat wanita pada pandangan pertama tuh katanya susah banget gitu kan, karena Allah gitu kan. Kan biasanya karena Allah itu nyusul gitu Pak. Jadi kita lihat tuh dari parasia gitu kan, cantik banget ya orang itu. Itu kan. Jadi lilahnya tuh belakangan gitu Pak. Nah itu. Oke, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu memilih calon istri, yang pertama di jamaliha, karena cantik. Nah ya wajar, kalau wong ayu langsung tertarik, itu wajar. Kemudian di maliha, karena hartanya. Memilih yang lebih kaya daripada yang miskin itu wajar, karena Nabi menyuruhnya
Demikian. Setelah itu apa? Nasabiah keturunannya. Nah, setelah itu lidiniha agamanya. Jadi ya pertama cantiknya itu wajar. Tetapi yang mengeksklusi adalah diniha agamanya. Yang mengeksklusi ya. Jadi yang menentukan adalah din. Agama sebagai penentu. Bisa diartikan bahwa lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, bukan hanya cantiknya. Karena kalau hanya cantiknya, yang lain diabaikan kan gitu. Urus. Maka kenapa agamanya gimana? Kalau karena hartanya, maka semuanya akan diabaikan. Tetapi kalau karena Allah, maka cantiknya masuk, hartanya masuk, keturunannya juga masuk. Karena yang menyuruh kita cari karena cantiknya, hartanya itu juga Allah, kan gitu. Gitu ya, Mas ya. Cara menumbuhkan mahabbah kepada Allah itu gimana caranya? Karena kadang ini realitas saya pribadi, kadang semangat hari ini ibadah semangat, besoknya nggak semangat, kadang aras-arasan itu. Nah, cara menumbuhkan mahabbah itu supaya tetap istiqomah itu gimana caranya? Misalnya ketemu orang alim juga mau tanya kayak gitu. Tetapi secara umum itu ada standarnya. Al-imanu yazid wala yanqus. Iman itu naik, kadang turun. Naik ketika apa? Taat. Turun ketika sebenarnya rumus itu. Artinya kalau kita selalu dalam ketaatan, maka iman naik. Kalau iman naik, otomatis kecintaan akan juga naik. Itu rumusnya. Cuma tipnya bagaimana lah itu saya belum berani karena ya saya itu masih ikhtiar menjadi pecinta Allah itu masih ikhtiar. Mungkin malah lebih bagus jenengan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi amahu yuafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma rabbana Abdil bas isfi ya Allah, anta syafi la zafiya illa anta, shifakan la yughadiru saqama. Allahumma asli zata bainina wa baina qulubina wa min syurus salam. Allahumma asli ummat Muhammad wa Muhammad khususan jika Bapak Zafir bin Abdul Wahab, Bapak Sutresno, Bapak Maslun, waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu'anhum warfa' darajatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Isfi ya Allah, anta syafii la sifa illa anta sifat al-qadir sahab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Barik wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.